kita sudah sama-sama tetap tegar menghadapi COVID-19 dan minggu ini kita akan bersama-sama membaca dari bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau melakukannya di dalam seluruh totalitas kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada kesempatan hari ini adalah mentalitas pemenang dalam menghadapi COVID-19 ataupun di dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu yang lalu kita bersama-sama baru disuguhkan dengan pertandingan yang cukup menarik Bapak Ibu, karena perebutan Piala Euro 2021. Ada berbagai macam negara di Eropa berlomba-lomba Bapak Ibu untuk bersama-sama memperebutkan trofi yang dipersiapkan oleh Federasi Sepak Bola Uni Eropa. Ini sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Ada begitu banyak negara yang ikut ambil andil di dalam momentum Euro 2021. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya satu negara Eropa yang keluar membawa trofi Piala Euro 2021, yaitu Italia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita tidak sedang berbicara tentang pertandingan Euro. Tetapi yang kita mau pelajari di sini adalah bahwa dari sekian banyak negara Eropa yang berlomba untuk memperebutkan trofi Euro 2021, hanya satu negara, yaitu Italia, keluar sebagai pemenang. Italia yang tadinya tidak diunggulkan, Italia yang tadinya tidak diharapkan, keluar menjadi pemenang. Dia memiliki mental pemenang, sehingga dia bisa membawa pulang trofi ke Italia. Pada kesempatan hari ini kita juga sama-sama mau melihat dari bagian kebenaran firman Tuhan. Mentalitas pemenang dalam menghadapi COVID-19 ataupun di dalam menghadapi berbagai macam masalah. Berbicara tentang mentalitas Bapak Ibu, ini berbicara Bapak Ibu tentang beberapa hal yang kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seyogianya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita memiliki mentalitas pemenang dari bagian kebenaran yang kita baca. Poin yang pertama yang harus kita miliki sebagai seorang yang memiliki mentalitas pemenang adalah memiliki optimisme yang tinggi. Memiliki optimisme yang tinggi.
Perempuan Kanaan ini adalah salah seorang perempuan yang notabene bukan orang Yahudi, bukan orang yang percaya. Dia punya pergumulan, dia punya permasalahan, dia punya persoalan. Persoalan yang terurgen adalah anaknya dirasuk oleh setan dan mengalami yang namanya penderitaan yang begitu luar biasa. Sebagai seorang yang tidak percaya, dia mendengarkan informasi, dia mendengarkan kabar, berita tentang bagaimana kuasa Yesus yang mampu merubah, yang mampu menyembuhkan, yang mampu memulihkan, yang mampu melakukan berbagai macam perkara-perkara yang ajaib. Dia sadar bahwa hanya di dalam Yesus Tuhan ada upaya, ada usaha, ada kerja keras yang dia lakukan ketika anaknya mengalami kerasukan setan dan menderita. Dia punya berhala-berhala. Dia juga punya ilah-ilah yang lain. Ada upaya, ada usaha yang dia lakukan, tetapi pada akhirnya ilah-ilahnya tidak mampu menolong, bahkan menyelamatkan anaknya dari kerasukan setan, bahkan penderitaan. Langkah yang dia ambil adalah langkah yang luar biasa. Dia datang kepada Yesus. Dia menempatkan informasi bahwa Yesus sanggup melakukan, Yesus sanggup mengusir setan-setan. Karena itu dia datang dan dia meminta kepada Tuhan Yesus Kristus supaya Yesus Kristus menyembuhkan anaknya yang sedang menderita. Pergumulan seorang ibu, kerinduan seorang ibu ketika dia melihat anaknya menderita. Ada upaya, ada usaha yang begitu luar biasa dia lakukan. Tetapi upaya dan usaha ini pada akhirnya dia datang dan dia bawa kepada Yesus. Tetapi respon yang kita lihat, respon yang didapatkan oleh perempuan Kanaan ini justru bertolak belakang dengan harapan-harapan yang ada di dalam pikiran perempuan Kanaan ini. Ada tantangan. Dia sudah datang kepada Yesus, dia berkata, datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia datang, dia menyadari keberadaan hidupnya. Dia bukan siapa-siapa, dia minta belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi respon yang kita lihat dari kebenaran firman Tuhan, ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus sama sekali tidak menjawabnya, Bapak Ibu. Dia diperhadapkan dengan tantangan yang luar biasa, pergumulan yang luar biasa. Yesus sebagai satu-satunya harapan terakhir hidupnya. Dia datang, dia berseru, Yesus kasihanilah aku. Tetapi respon yang kita lihat dalam bagian kebenaran firman Tuhan, Yesus sama sekali tidak memberikan jawaban. Yesus sama sekali tidak memberikan respon. Ada tantangan, ada rintangan. Bahkan ironisnya murid-murid pun sama, Bapak Ibu, ayat yang ke-23b. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kita lihat ada upaya, ada usaha, dia terus berteriak, Tuhan kasihanilah aku, Yesus kasihanilah aku, Guru kasihanilah aku. Tetapi respon yang didapat justru, Bapak Ibu, dia direndahkan, dia dihina, dia diolok, dia tidak dianggap, Bapak Ibu. Ayat yang ke-24 kita lihat di sana juga, Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kita lihat ada penolakan. Ini orang yang sedang membutuhkan pertolongan, orang yang sedang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Karena dia tahu bahwa Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dia tahu bahwa hanya Yesus satu-satunya sumber penyembuh yang sejati, sumber pertolongan yang sejati. Dia terus datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi respon dari Yesus, dia berkata, aku hanya diutus kepada orang-orang Israel. Ini sesuatu yang sangat amat memilukan secara manusia. Bahkan kita lihat di ayat yang ke-25. Perempuan ini, ayat yang ke-25, perempuan ini tetap datang, Bapak Ibu. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dia hiraukan semua ocehan. Dia hiraukan semua hal-hal yang ada di sekeliling dia.
Murid-murid mencoba untuk menyuruh dia untuk pergi. Yesus juga tidak memberikan respon. Yesus juga memberikan respon yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Itu tidak mematahkan semangat dia untuk terus datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, berkata demikian. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Kita lihat tadi di atas, kasihanilah aku. Sekarang Yesus menjawab bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang ada di dalam Israel. Dia tidak patah semangat. Dia tidak hilang harapan. Dia tetap optimis. Dia memiliki optimisme yang sangat tinggi. Dia datang dan terus meminta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Jawaban yang luar biasa yang dia dapatkan. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini suatu penghinaan. Suatu penghinaan yang begitu luar biasa. Orang yang sedang sekarat, orang yang sedang membutuhkan pertolongan, seharusnya mendapatkan respon yang baik. Seharusnya mendapatkan respon yang positif. Seharusnya mendapatkan respon yang memberikan kepadanya semangat. Tetapi kita lihat jawaban yang dia dapatkan. Justru dia direndahkan. Yesus bahkan menganggap perempuan Kanaan ini sebagai anjing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi perempuan ini berkata, benar Tuhan, namun anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Hanya orang yang optimis, Bapak Ibu, yang bisa memenangkan setiap pergumulan hidup. Orang yang optimis, dia akan melihat setiap tantangan, rintangan, bukan sebagai sesuatu yang menghambat diri dan hidupnya untuk meraih segala sesuatu yang menjadi impian dan harapannya. Tetapi orang yang pesimis akan mudah bersungut-sungut, akan mudah menyalahkan situasi, akan mudah menyalahkan keadaan, akan mudah menyalahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Perempuan ini memiliki mentalitas pemenang. Dia tidak menyalahkan siapapun, sekalipun dia tidak dianggap, sekalipun dia direndahkan, sekalipun dia dihina, sekalipun dia tidak mendapatkan respon yang baik. Dia memiliki optimis yang kuat. Mental optimisme yang kuat mengalahkan semua tantangan, rintangan yang dialami dan dihadapi. Hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak mengerti, saya tidak memahami apa yang menjadi pergumulan kita, persoalan kita. Kita yang mungkin hari ini terpapar dengan COVID-19, kita yang hari ini mungkin terpapar dengan masalah keuangan, kita yang hari ini terpapar dengan sakit penyakit, kita yang hari ini terpapar dengan berbagai macam penderitaan. Firman Tuhan mengajarkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mungkin sudah datang dan berseru kepada Tuhan. Kita mungkin sudah berseru, kasihanilah aku Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Tetapi seolah-olah tidak ada jawaban. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Seolah-olah semua yang kita lakukan sia-sia. Firman Tuhan pada kesempatan hari ini mengajarkan kepada kita melalui perempuan Kanaan ini. Milikilah optimisme yang tinggi. Optimisme yang tinggi. Maka kita akan melihat karya kuasa Tuhan dinyatakan di dalam setiap pergumulan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang pesimis dengan keadaan, itu akan mudah Bapak Ibu dikalahkan. Orang yang pesimis dengan tantangan, orang yang pesimis dengan situasi dan keadaan yang ada di sekelilingnya, itu akan mudah menjadi mangsa iblis. Itu akan mudah untuk dikendalikan. Tetapi orang yang optimis, dia akan keluar dari semua respon-respon negatif yang dia alami, yang dia rasakan. Karena dia tahu bahwa hanya di dalam Yesus itu ada jawaban. Hari ini, sudah seberapa banyak kita berdoa. Sudah seberapa lama saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita bergumul. Sudah seberapa lama kita membawa pergumulan kita, penderitaan kita, persoalan kita, pergumulan-pergumulan yang kita alami.
Tuhan mau Bapak Ibu saya dan saudara sekalian, kita tetap optimis. Orang yang optimis, dia memikirkan hal-hal yang baik. Orang yang optimis, dia memikirkan bahwa ada maksud Tuhan di balik setiap masalah. Ada maksud dan rencana Tuhan di balik setiap pergumulan. Ada maksud dan rencana Tuhan di balik setiap penderitaan. Tetapi orang yang pesimis akan mudah menyalahkan Tuhan, menyalahkan dirinya, dan juga menyalahkan sesama. Sehingga dia keluar bukan sebagai pemenang, tetapi sebagai pecundang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-13, firman Tuhan di sana berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada waktu engkau dicobai, Allah sendiri akan hadir memberikan jalan keluar bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau sampai Tuhan hari ini mengizinkan kita mengalami COVID-19, kalau sampai hari ini Tuhan mengizinkan kita mengalami permasalahan keuangan karena dampak dari COVID-19, kalau hari ini kita mengalami PHK, kalau hari ini kita mengalami berbagai macam pergumulan hidup, kita yang sakit, kita yang mungkin mengalami berbagai macam tekanan demi tekanan karena situasi COVID-19 yang belum berakhir. Pesan firman Tuhannya adalah, milikilah optimisme yang tinggi di hadapan hadirat Tuhan. Dan lihat karya kuasa Tuhan mengubah hal-hal yang hari ini terjadi. Dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam usahamu, dalam apapun yang hari ini kau alami. Janji firman Tuhan, dia sanggup untuk memulihkan segala keadaan. Dia sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekali lagi, tokoh yang luar biasa, tidak asing bagi kita semua adalah Ayub. Ayub, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dia orang yang saleh. Bagaimana dia orang yang suci. Bagaimana dia orang yang kudus. Dia orang yang takut akan Tuhan. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam diri dan hidupnya. Anak-anaknya semua diambil oleh Tuhan. Harta kekayaannya diambil semua oleh Tuhan. Dia hanya berkata, orang yang optimis, dia akan berkata sama seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Orang yang optimis, Bapak Ibu, tidak akan pernah dikendalikan oleh situasi keadaan yang ada di sekelilingnya. Dia akan berkata sama seperti Ayub. Masakan kita mau menerima yang baik saja yang dari Tuhan. Dan yang tidak baik, kita tidak menerimanya. Ini orang yang optimis. Orang yang memiliki rasa optimisme yang tinggi. Dia melihat segala sesuatu yang terjadi. Tidak dengan akal, pikiran, dan logika berpikirnya. Tetapi dia melihat rencana abadi Tuhan di balik masalah, pergumulan, dan persoalan yang dialami dan dihadapi. Inilah yang dilakukan oleh seorang perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki optimisme yang tinggi. Kalau perempuan Kanaan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja memiliki optimisme yang tinggi, bahwa di dalam Yesus Tuhan ada mujizat, di dalam Yesus Tuhan ada jawaban, di dalam Yesus Tuhan ada jalan keluar. Apalagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini adalah anak-anaknya. Kita ini, status saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah anak-anak Allah. Firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, agar kita tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Optimisme mengajarkan tentang harapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun situasi keadaan di sekeliling kita tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, tidak sesuai yang kita harapkan, orang yang memiliki optimisme yang tinggi melihat jauh ke depan. Sehingga dia mampu mengubah hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak dapat diselami dengan akal pikiran manusia, dan keluar sebagai pemenang-pemenang yang sejati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari, apa yang engkau alami? Penderitaan apa yang engkau alami hari ini?
bawa dan serahkan ke hadapan hadirat Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Dan lihat kuasanya bekerja di dalam diri dan hidupmu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu berkata kepada saya sudah melakukan itu Pak Misrai. Saya punya optimisme yang tinggi. Saya tidak pesimis dengan situasi dan keadaan. Tetapi hari ke hari, situasi bukan makin membaik. Situasi bukan makin berkurang. Keadaan saya semakin justru diperparah dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang lain. Yang satu belum selesai, yang satu datang lagi. Yang satu belum dipulihkan. Pergumulan yang lain datang silih berganti di dalam diri dan hidup saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mentalitas pemenang dalam menghadapi COVID-19 dan berbagai macam masalah yang terjadi di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang harus kita lakukan adalah meminta dengan tidak jemu-jemu kepada alamat yang tepat. Meminta dengan tidak jemu-jemu kepada alamat yang tepat. Bapak Ibu, perempuan Kanaan ini adalah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ketika anaknya menderita, anaknya dirasuk oleh setan, dia juga memiliki ilah-ilah yang lain. Dia juga memiliki sembahan-sembahan yang lain. Sudah ada upaya, sudah ada usaha. Tetapi upaya dan usaha itu justru membuat segala sesuatu menjadi nihil. Membuat semua menjadi sia-sia. Sehingga dia mengambil langkah terakhir. Yaitu datang kepada alamat yang tepat. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini kita diperhadapkan dengan pergumulan. Sudahkah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita datang kepada alamat yang tepat? Beratnya tekanan, beratnya pergumulan, beratnya tantangan hidup, beratnya persoalan hidup yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang hari ini melanda seluruh dunia, bahkan secara khusus di Indonesia. Berdampak baik kepada kehidupan sosial bermasyarakat, berdampak kepada ekonomi, berdampak kepada usaha, berdampak kepada pekerjaan, bahkan berdampak kepada kehidupan kita secara pribadi yang saat ini mengalami COVID-19. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ada upaya, ada usaha dari semua kita untuk terbebas dari COVID-19. Ada upaya usaha supaya kita semua terbebas dari yang namanya permasalahan hidup. Ada upaya dan usaha supaya kita terbebas dari yang namanya pergumulan hidup. Ada banyak cara yang kita lakukan. Ada banyak upaya usaha yang kita lakukan. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada sore hari ini. Upaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengatasi berbagai macam pergumulan hidup yang hari-hari ini terjadi di sekeliling kehidupan kita. Tidak ada cara lain. Cara manusia terbatas. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita terbatas di dalam segala hal. Tidak ada cara lain selain kembali kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan. Firman Tuhan Bapak Ibu. Remuknya, hilangnya harapan, hilangnya semangat, hilangnya rasa optimisme dari orang-orang yang ada di luar sana di dalam menghadapi berbagai macam situasi-situasi sulit yang hari ini terjadi karena berupaya mengandalkan kekuatannya sendiri, karena berupaya mengandalkan kehebatannya sendiri, karena berupaya mengandalkan kekayaannya, karena berupaya untuk mengandalkan akal pikirannya, sehingga rasa optimis yang dibangun tadi menjadi tidak bernilai, menjadi sia-sia. Kuncinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi dan keadaan yang hari ini kita alami, Tuhan mau kita meminta kepada alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita yang sakit, datang kepada Yesus. Dialah tabib yang ajaib. Dialah dokter yang ajaib. Kita yang punya pergumulan,
keuangan datang kepada Tuhan. Dia sanggup membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita yang mungkin punya pergumulan-pergumulan yang lain. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan bosan-bosan meminta kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, berserulah kepadaku. Firman Tuhan di sana berkata dengan jelas, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau supaya apa? Kita berseru kepada Tuhan. Jangan berseru kepada manusia. Sebab manusia terbatas di dalam segala hal. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan hidup, persoalan hidup Bapak Ibu, jangan kita mengandalkan logika berpikir kita. Jangan kita mengandalkan akal pengetahuan kita, karena kita terbatas. Jangan kita mengandalkan siapapun yang ada di sekeliling kita, karena manusia pada umumnya terbatas. Andalkan Tuhan di dalam segala hal. Bawa setiap masalah hidupmu kepada Tuhan. Banyak orang hari ini Bapak Ibu sudah terpapar dengan COVID-19. Menjadi kecewa. Karena ketika dia mencoba untuk mencurhat kepada orang-orang, justru bukan ditolong Bapak Ibu, tetapi digosipkan. Sehingga banyak orang menjadi kepahitan. Banyak orang menjadi putus asa. Banyak orang menjadi hilang harapan. Jadi Bapak Ibu di tengah-tengah situasi COVID-19 ini datang kepada Tuhan. Hampiri dia. Dia ada untuk kita. Dia ada untuk Bapak Ibu dan saya. Dia hanya dapat dijangkau melalui doa-doa yang kita naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Berdoa meminta kepada Tuhan. Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan di sana dengan jelas berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Barang siapa meminta ia menerima. Barang siapa mencari ia mendapat. Barang siapa mengetok pintu akan dibukakan baginya. Firman Tuhan di ayat-ayat selanjutnya berkata, kalau kita Bapa yang jahat saja tahu memberikan yang terbaik bagi anak kita, apalagi Bapa di surga. Firman Tuhan dengan jelas di sana Bapak Ibu. Kita yang jahat menurut firman Tuhan tahu ketika anak kita datang meminta roti, kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kita akan memberikan roti, bukan memberikan batu. Ketika anak kita meminta ikan, kita tidak akan pernah memberikan kepadanya sesuatu yang bukan dia butuhkan. Sama halnya juga dengan Bapa di surga. Dia akan memberikan segala sesuatu kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang meminta kepadanya. Banyak orang yang hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus meminta, tetapi tidak secara kontinu. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika pasal 5. Ayat yang ke-16, 17, 18 Bapak Ibu. Di sana, tetaplah berdoa. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Berdoa sampai segala sesuatu terjadi. Perempuan Kanaan ini mengajarkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak hanya berdoa saat-saat tertentu. Ketika tantangan, rintangan yang dia alami, dihadapi dari Yesus, dari murid-muridnya. Dia tidak patah semangat, dia tetap berdoa. Dia terus meminta, dia terus berseru. Hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali ditantang oleh kebenaran firman Tuhan ini. Sudah sejauh mana kita melakukan doa. Mari terus berdoa. Terus berdoa, gumuli doa. Sampai mujizat terjadi di dalam seluruh totalitas hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal 18. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu boleh membaca di rumah. Di sana firman Tuhan dengan jelas, Bapak Ibu, ada seorang hakim yang lalim. Ada seorang janda yang luar biasa, Bapak Ibu, punya pergumulan, punya persoalan. Dia datang dan dia mengadukan masalah hidupnya, pergumulan hidupnya, persoalan hidupnya kepada hakim yang lalim ini. Hakim ini bukan hakim yang takut akan Tuhan. Tetapi karena janda ini terus datang, Bapak Ibu. Hakim yang tidak takut akan Allah ini juga akhirnya meluluskan permintaan dari perempuan janda ini. Di sini mengajarkan kepada kita bahwa minta terus, minta terus. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah menyerah. Mentalitas pemenang sejati tidak pernah mengenal kata menyerah. Dia akan terus meminta kepada alamat yang tepat.
Banyak orang hari ini diperhadapkan Bapak Ibu. Mereka bukan datang kepada Tuhan, mereka datang kepada dukun. Mereka datang kepada paranormal, mereka datang kepada orang pintar. Bapak Ibu, itu bukan menambah. Itu bukan memperbaiki keadaan, tetapi justru memperumit keadaan. Jadi kita yang hari ini mungkin punya masalah, punya pergumulan, punya persoalan. Kita datang ke dukun, kita datang ke paranormal. Kita datang ke orang pintar, kita datang mengandalkan manusia. Kebenaran firman Tuhan sore hari ini mengajarkan kepada kita semua. Kita harus bertobat, kita harus meninggalkan semua. Karena itu datang pada alamat yang salah. Kita harus datang kepada alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia satu-satunya sumber jawaban atas semua masalah kehidupan manusia. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan hari ini. Perempuan Kanaan ini mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang ketiga, mentalitas pemenang dalam menghadapi COVID-19 dan juga berbagai macam persoalan hidup adalah memiliki iman yang teguh. Memiliki iman yang teguh. Perempuan Kanaan ini, dia memiliki keyakinan yang teguh. Dia memiliki keyakinan yang kokoh. Dia memiliki keyakinan yang tidak dikendalikan oleh situasi, waktu, keadaan, bahkan dikendalikan oleh pengaruh-pengaruh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Keyakinannya kokoh, keyakinannya teguh, keyakinannya tidak digoncangkan oleh berbagai macam respon yang dia alami. Dalam ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki iman yang teguh. Ini berbicara tentang respon saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Respon saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian menentukan kita, kemenangan kita. Hari ini, saat ini, detik ini, dan menit-menit selanjutnya ke depan. Respon kita berespon terhadap situasi keadaan. Itu menentukan kita mampu untuk tetap berdiri. Atau kita justru dihancurkan oleh situasi dan keadaan. Respon ini sangat amat dibutuhkan. Respon ini sangat amat diperlukan di tengah-tengah situasi COVID-19. Di tengah-tengah situasi yang hari ini terjadi di dalam bangsa dan negara kita. Kita berespon secara positif, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Lalu ketika kita berespon secara negatif, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dihancurkan dan kita akan keluar dari realnya Tuhan. Perempuan ini memiliki keyakinan yang teguh. Dia berespon secara positif terhadap situasi dan keadaan yang ada. Dia memiliki iman yang teguh. Sekalipun dia datai anjing, dia berkata, benar Tuhan, anjing ini makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini yang Tuhan rindukan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dia mau berkata bahwa kalau saya sederhanakan dalam bahasa saya, dia mau berkata, Tuhan, sekalipun keadaan, situasi, sekalipun saya mendapatkan hinaan, saya ditolak, saya tidak dianggap, saya dihina. Sekalipun saya direndahkan, saya sadar dengan sepenuhnya. Saya merendahkan diri sepenuhnya di hadapan hadirat-Mu. Karena saya percaya bahwa hanya di dalam Engkau ada kesembuhan. Hanya di dalam Engkau ada pemulihan. Hanya di dalam Engkau, Yesus Tuhan, ada yang namanya pemulihan secara sempurna. Perempuan Kanaan ini, Bapak Ibu, dia mau berkata kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun situasi keadaan di sekeliling saya tidak berubah, saya tetap percaya bahwa di dalam Yesus ada jawaban. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah iman yang teguh. Iman yang teguh ini, Bapak, ini berbicara tentang kita berdoa, kita meminta Bapak Ibu, tetapi kita belum melihat jawaban. Kita percaya bahwa akan ada jawaban. Kita meminta sesuatu agar Tuhan mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita belum melihat perubahan itu terjadi secara signifikan sesuai dengan yang kita pikirkan, sesuai dengan yang kita lihat. Tetapi kita tetap beriman bahwa Tuhan pasti
memberikan jawaban dan jalan keluar bagi masalah dan pergumulan hidup yang kita alami. Ini berbicara tentang iman yang teguh, Bapak Ibu. Jadi iman yang teguh, Bapak Ibu, berbicara tentang waktunya Tuhan. Bukan berbicara tentang waktunya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang hari ini menjadi pesimis. Banyak orang hari ini menjadi kecewa. Banyak orang hari ini undur dari Tuhan. Karena dia sudah berdoa, dia sudah berupaya. Dia sudah datang mencari Tuhan. Tetapi realita yang terjadi justru berbanding terbalik dengan apa yang dia doakan. Dengan apa yang dia harapkan. Dengan apa yang dia impikan. Sehingga dia mudah, Bapak Ibu, undur dari Tuhan. Ini bukan iman yang teguh, Bapak Ibu. Iman yang teguh kita membiarkan Tuhan. Segala sesuatu boleh terjadi. Kita berdoa kepada Tuhan, itu adalah bagian yang harus kita lakukan. Tetapi masalah waktu, itu bukan waktu kita, tetapi waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik. Orang yang punya iman yang teguh, dia akan mampu melewati masa-masa sulit. Dia akan mampu melewati masa-masa sukar. Dia akan mampu melewati masa-masa yang secara logika tidak dapat ditangkap. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Perempuan Kanaan ini, Bapak Ibu, memberikan pelajaran penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Memiliki iman yang teguh. Berdoa, Bapak Ibu. Kita harus beriman. Di dalam Yakobus pasal yang ketiga, Bapak, pasal yang pertama, Yakobus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di sana berkata demikian. Kita mungkin berkata kita sudah beriman. Saya sudah berdoa. Tapi firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, kecenderungan banyak orang kembali menjadi pesimis. Putus asa, kecewa karena mereka berdoa, mereka mau waktunya mereka. Mereka mau situasi-situasi saat itu juga mereka berdoa. Langsung Tuhan mewujud nyatakan kuasanya. Tuhan sanggup, Tuhan mampu melakukan itu. Tetapi akhirnya membuat iman kita menjadi iman yang murahan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 yang ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi iman yang teguh berbicara tentang Bapak Ibu kita berdoa jangan bimbang. Kita sudah bawa masalah kita, pergumulan kita, persoalan kita. Serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan saja yang berintervensi di dalam setiap masalah dan pergumulan hidup kita. Inilah iman yang teguh. Banyak orang hari ini Bapak Ibu mendua hati. Ketika dia berdoa, dia mau supaya segala sesuatu sesuai dengan yang dia pikirkan. Sehingga akhirnya Bapak Ibu dia mulai ragukan Tuhan. Dia mulai diombang-ambingkan. Dia mulai keluar dari rel. Banyak orang juga berkata, Pak Misrai, saya sudah datang kepada Tuhan. Tetapi kok saya belum dijawab, Bapak Ibu. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4, Bapak Ibu, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman yang teguh kita harus miliki dalam hidup kita. Untuk melihat mujizat, untuk melihat kemenangan, untuk melihat kelepasan, untuk melihat pemulihan, untuk melihat perubahan demi perubahan yang Tuhan buat di dalam rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita. Mari milikilah iman yang teguh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada berapa tokoh Alkitab Bapak Ibu memiliki iman yang teguh. Seorang yang bernama Abraham. Tokoh ini mengajarkan kepada kita beriman. Bapak Ibu, iman yang teguh. Iman Abraham, dia tidak melihat Bapak Ibu. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan baginya. Ada anak-anak muda yang luar biasa. Yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Bapak Ibu membaca di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 14 sampai 18. Bagaimana mereka diperhadapkan
di tanah Babel, mereka harus disuruh oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ketiga orang ini tetap berkata kepada Raja Nebukadnezar, asal Tuanku tahu saja, sekalipun Allah kami tidak mampu menolong kami tidak akan pernah sujud menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Inilah iman yang teguh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang hari ini kita alami, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita memiliki mentalitas pemenang. Poin yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, milikilah optimisme yang tinggi. Poin yang kedua Bapak Ibu, meminta kepada pribadi yang tepat atau alamat yang tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan agar kita memiliki mentalitas pemenang di dalam menghadapi segala sesuatu, milikilah iman yang teguh. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita mempraktikkan di dalam keseharian hidup kita dan kita beroleh kemenangan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.